Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Insyaallah kesempatan kali ini kita akan belajar kembali pelajaran tajwid untuk kelas 4. Pada kesempatan kali ini, pada pelajaran ketiga, kita akan belajar tentang hukum idhar. Baik, kita lanjutkan. Hal-hal mengenai idhar yang akan adik-adik pelajari. Yang pertama adalah arti idhar. Yang pertama arti idhar. Yang kedua adalah memberikan contoh-contoh bacaan di dalam Al-Quran. Satu ulangi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa itu idhar dan contoh-contoh bacaan idhar yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama tentang pengertian idhar. Idhar adalah dia mengeluarkan nun sukun atau tanwin. Ingat, tanwin an, in, un. Kita keluarkan dari makhrajnya dengan jelas. Kita keluarkan dengan jelas nun sukun maupun tanwin. Dan idhar itu cara bacanya tanpa ada gunnah, tanpa mendengung. Kemudian yang selanjutnya, bacaan idhar itu terjadi apabila keduanya yang dimaksud adalah nun sukun ataupun tanwin itu bertemu dengan salah satu huruf-huruf idhar. Dan huruf idhar diantaranya adalah hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Itulah beberapa hal yang terkait dengan bacaan idhar. Sekarang kita akan belajar tentang rumus idhar. Rumus idhar seperti yang Ustaz sebutkan tadi, bahwasanya apabila nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan huruf-huruf idhar. Ada berapa huruf idhar? Ada 6. Yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan juga kha. Sekarang kita akan menghafalkan 6 huruf idhar. Adik-adik ikuti. Kita hafalkan bersama-sama. Yang pertama adalah hamzah. Hamzah. Kemudian ha, ain, ha, ghain, dan terakhir kha. Kita ulangi lagi. Huruf-huruf idhar ada 6. Yang pertama hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Diingat-ingat adik-adik, ada 6 huruf idhar, ada 6. Perhatikan, nun sukun itu dibaca jelas apabila datang setelahnya atau bertemu setelahnya dengan salah satu huruf idhar. Dan nun sukun itu ada pada isim, kata benda, atau fi'il, kata kerja, dan juga terdapat pada huruf. Itu nun sukun.
Sedangkan tanwin itu hanya terdapat di dalam isim atau kata benda. Sekarang kita akan beri contoh beberapa bacaan idhar. Yang pertama adalah bacaan idhar yang terdapat pada nun sukun. Coba kita baca bersama-sama di sini. Min ahli. Min ahli. Nun sukunnya kita baca jelas min karena setelahnya adalah hamzah. Dan hamzah salah satu huruf idhar. Contoh yang kedua, yanha. Yanha. Yan, nun kita baca jelas karena setelahnya adalah ha. Nun sukun bertemu dengan ha yang termasuk huruf idhar. Dan contoh selanjutnya, min hakimin. Min hakimin. Nun sukun ketika bertemu ha juga kita baca jelas. Baik. Sekarang contoh idhar yang terdapat pada nun sukun yang lainnya. Perhatikan di sini, min ghislin. Min ghislin. Kenapa kita baca min jelas? Karena nun sukun bertemu huruf ghain. An'amta. An'amta. Kenapa nun sukun kita baca jelas? Karena dia bertemu dengan huruf ain. Min khaufin. Min khaufin. Nah, nun sukun pun kita baca jelas karena setelahnya datang huruf kha. Itulah contoh-contoh idhar yang terdapat pada nun sukun. Sekarang contoh idhar yang terdapat padanya tanwin atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idhar. Yang pertama, ghasiqin idza. Ghasiqin idza. Qin, perhatikan, ghasiqin. Qin ini tanwin. Dan setelah tanwin datang setelahnya yaitu huruf hamzah. Maka kita baca jelas. Misal yang lainnya, narun hamiyatun. Narun hamiyatun. Narun. Run kita baca jelas karena setelahnya huruf ha. Nakhlin khawiyatin. Nakhlin. Lin kita baca jelas karena apa? Setelahnya terdapat huruf kha. Baik, kita lanjutkan contoh yang lainnya. Wasi'un alimun. Wasi'un. Un kita baca jelas karena setelahnya huruf ain. Wa rabbun ghafurun. Rabbun. Bun kita baca jelas karena setelahnya terdapat huruf ghain. Salamun hiya. Salamun hiya. Mun setelahnya huruf ha, maka pun ini pun kita baca idhar atau kita baca jelas. Mungkin itu anak-anakku. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.